Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat, membongkar syubhat, yaitu syubhatnya orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk membenarkan kesyirikan mereka. Walil musyrikina syubhatun ukhra, orang-orang musyrik memiliki syubhat yang lainnya. Wahiya annahum yaquluna, dan yaitu bahwasanya mereka mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah radhiyallahu anhu qatla man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari atas Usamah tindakan pembunuhan terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wa kadzalika qauluhu, demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa kadzalika ahaditsu ukhra fil kafi amman qalaha. Demikian pula hadis-hadis yang lain tentang menjaga atau mencegah diri, menahan diri dari orang yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah. Wa muradu haula'i,
al-jahalati, maksud keinginan orang-orang yang bodoh ini, anna man qalaha la yakfuru, bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak akan kafir, tidak akan jatuh kepada kekufuran, wala yuqtalu, dan tidak diancam bunuh, walau fa'ala ma fa'ala, walaupun dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan. Nah ini dia, ini syubhatnya. Jadi kalau ada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka orang seperti ini enggak akan pernah murtad, enggak akan berpengaruh apapun yang dilakukannya termasuk kesyirikan. Nah, sehingga ini akan membenarkan tindakan-tindakan kesyirikan yang dilakukannya. Nah itu dia. Nah ini yang mau dibantah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah terucap pada lisan seseorang, maka sudah masuk Islam dan dia tak akan pernah terjatuh kepada kesyirikan ataupun kekufuran. Nah seperti itu. Ini syubhat. Ya. Atau tindakan apapun itu akan membenarkan, ya. Maksudnya ungkapan la ilaha illallah ini ketika disebutkan ini akan membenarkan semua tindakannya, ya. Bahwasanya tindakan-tindakan tersebut bukanlah bentuk kekafiran, bukan bentuk kesyirikan, seperti itu. Fa yuqalu li haula'il jahalati al-musyrikina, maka dinyatakan kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan itu, ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum. Telah diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Dan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerangi Bani Hanifah sementara mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yusalluna, dan mereka pun salat. Wa yad'una al-islam, dan mereka mengaku Islam. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nari. Demikian pula orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu dengan api. Wa haula'il jahalatu muqirruna anna man anqara al-ba'sa kafara. Orang-orang bodoh ini mereka mengakui bahwasanya siapa saja mengingkari kebangkitan hari berbangkit, kebangkitan di hari berbangkit, kafara, maka itu jatuh kepada kekufuran. Wa qutila, dan berhak untuk dibunuh. Walau qala, walaupun orang tersebut mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna man ankara syai'an min arkanil islami kafara wa qutila walau qalaha. Dan bahwasanya siapa saja mengingkari sedikit saja dari rukun Islam, maka dia jatuh kepada kekufuran dan berhak untuk dibunuh, tentunya oleh penguasa kaum muslimin, walaupun dia telah mengucapkannya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an min hadhihi al-furu'i wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa asasu dinir rusuli wa ra'suhu. Lalu bagaimana la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat kepada orang tersebut apabila
orang tersebut mengingkari sedikit saja dari cabang-cabang seperti ini dan dinyatakan kalimat la ilaha illallah itu memberi manfaat kepada orang tersebut apabila dia mengingkari tauhid yang ia merupakan asas pondasi agama para rasul dan puncaknya, pokok dari agama para rasul tersebut. Demikian. Maksudnya begini, ya. Mengingkari kebangkitan sudah, atau mengingkari rukun Islam. Rukun Islam contohnya seperti salat, zakat, haji, puasa, itu diingkari. Maka orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan seperti ini mengakui bahwasanya kalau ada orang yang mengingkari kebangkitan tahu? Iya, hari kiamat. Itu termasuk rukun apa? Iman. Rukun iman yang mana? Kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat. Di antaranya beriman kepada kebangkitan, hari kebangkitan. Begitu juga termasuk sebelumnya adalah beriman kepada ya alam barzakh, alam kubur, yaitu nikmat dan azab kubur, kan begitu ya. Kemudian kebangkitan, kehancuran alam semesta, kemudian kebangkitan, tahapan-tahapan ya di hari kiamat ya. Ada hisab, ada timbangan ya, ada melewati sirat ya. Kemudian ada surga, ada neraka, demikian. Ini adalah tahapan di hari kiamat, wajib mengimaninya. Tapi permasalahannya, ini rukun iman yang kelima. Mengingkari para malaikat juga bisa jatuh kepada kekufuran. Mengingkari ya kitab-kitab, rasul-rasul. Begitu juga mengingkari takdir, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Paham? Bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, ini disebut cabangnya, maksudnya setelahnya. Lalu bagaimana dinyatakan kalimat la ilaha illallah oleh seseorang yang dengan kalimat ini apabila diucapkan maka seseorang itu jadi mukmin dan muslim, tapi ketika melakukan pengingkaran terhadap hari kebangkitan ya, keimanan kepada malaikat itu diingkari, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab ya, kemudian takdir itu diingkari. Begitu juga mengingkari rukun Islam seperti sholat, zakat, haji, puasa, itu diingkari, itu diyakini oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Orang seperti ini kalimat la ilaha illallahnya enggak akan bermanfaat. Paham ya? Itu akan menyebabkan kekufuran, berhak untuk dibunuh oleh penguasa. Kok bisa yang seperti ini disimpulkan demikian, lantas yang diingkari tauhid pokoknya? Mana itu kalimat tauhid? La ilaha illallah berarti rukun Islam yang pertama, pokoknya ini yang diingkari. Paham ya? Begitu juga iman kepada Allah, itulah tauhid. Karena iman kepada Allah itu ada 4 rukunnya. Pertama, al-imanu biwujudillahi, beriman kepada wujud Allah. Yang kedua, al-imanu birububiyatillahi, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillahi, beriman kepada hak ibadah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, yang semuanya ini merupakan tauhid. Ini diingkari. Kok bisa pengingkaran terhadap yang pertama ini menyebabkan kalimat la ilaha illallah masih bermanfaat gitu loh, paham ya? Ini enggak logis gitu loh. Gitu juga ini dalam rukun iman, dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah.
Yang pertama, syahadat tauhid ini yang diingkari. Ya. Kok bisa kalimat la ilaha illallah memberikan manfaat ketika tauhid itu diingkari? Gitu loh maksudnya. Sementara tidak akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah ketika setelahnya itu diingkari. Paham maksudnya? Belum paham. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Kemudian sisanya mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Ini yang sisanya kalau diingkari, diakui oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang jatuh ke dalam kesyirikan dari kalangan kaum muslimin ini. Kalau ini diingkari, salat, zakat, haji, puasa, ini orang yang mengingkarinya itu bisa jatuh kepada kekufuran dan berhak untuk diperangi. Kenapa kok orang yang mengingkari rukun yang pertama, apa itu? 2 kalimat syahadat. Di antara 2 kalimat syahadat namanya syahadat tauhid, la ilaha illallah. Yang di sana ada hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Itu diingkari, kok bisa la ilaha illallah itu masih bermanfaat bagi dirinya? Yang diingkari rukun yang pertama. Kalau rukun kedua, ketiga, keempat dan kelima itu diingkari, itu bisa jatuh kepada kekufuran dan berhak untuk dibunuh oleh penguasa. Paham ya? Tapi kenapa kok ada orang mengingkari rukun yang pertama? Itu katanya masih bermanfaat, itu la ilaha illallah, enggak apa-apa, enggak pengaruh itu apanya? Apanya? Enggak pengaruh itu kekufuran itu. Pengingkaran terhadap apa? La ilaha illallah, pengingkaran terhadap tauhid itu enggak masalah. Begitu. La ilaha illallahnya masih memberikan manfaat bagi orang tersebut. Ini kan enggak logis. Paham? Itu rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, sisanya kalau sisanya rukun iman, yang sisanya ini, yang kedua, ketiga sampai yang keenam itu diingkari. Para pelaku kesyirikan dari kalangan kaum muslimin itu menyatakan bahwasanya kalau rukun iman yang kedua sampai yang keenam diingkari, maka orang yang mengingkari tersebut terancam jatuh kepada kekufuran dan orang tersebut berhak untuk dibunuh oleh penguasa. Tapi kenapa kalimat la ilaha illallah yang dilakukan atau yang diucapkannya itu tak akan memberikan manfaat bagi dirinya? Tapi anehnya ketika mengingkari rukun yang pertama, apa itu? Beriman kepada Allah, di antara hak Allah adalah beribadah kepada Allah. Itu diingkari, tauhid itu diingkari. Kenapa kok dinyatakan, disimpulkan kalimat la ilaha illallah itu masih bermanfaat bagi dirinya? Paham itu? Itu maksudnya. Nah, ini kan enggak benar. Dari sisi skala prioritas enggak benar kan gitu ya. Demikian. Walakinna a'da Allahi ma fahimu ma'nal ahadisi. Akan tetapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memahami makna hadis-hadis berikut itu. Hadis-hadis yang sudah disebutkan itu. Ya. Apa hadis-hadisnya yang dijadikan hujjah tadi? Itu hadis Usamah, ya kan? Demikian. Begitu juga hadis yang mana? Umirtu an uqatilan nas, kan begitu? Dan seterusnya. Baik, kita akan sebutkan. Fa amma hadisu Usamah radhiyallahu anhu fa innahu qatala rajulan idda'al islama bisababi annahu dhanna annahu madda'ahu illa khaufan ala damihi wa malihi. Adapun hadis Usamah radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya Usamah dia itu, yaitu Usamah itu telah membunuh seorang yang telah mengaku Islam. Kenapa dia sebab? Apa sebab Usamah membunuh orang yang telah mengaku Islam ini?
Bisababi annahu dhanna, dengan sebab bahwasanya ia menyangka, siapa yang menyangka? Usamah radhiyallahu anhu menyangka annahu madda'ahu illa khaufan ala damihi wa malihi, bahwasanya ya tidaklah dia mengaku Islam tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah ya, kecuali karena ketika itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut dia takut terhadap darahnya dan hartanya. Paham maksudnya? Jadi Usama ketika berperang, dia berperang ketika itu Usama seorang pemuda yang gesit ya, anak dari anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid ya, Usama bin Zaid, pemuda yang gesit. Ketika berperang mendapati seseorang ya dari kalangan musuh, itu dia mengatakan, dia setelah Islam mengatakan la ilaha illallah. Dia masuk Islam seketika itu. Usama menyangka bahwasanya orang ini mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam itu karena takut darahnya, takut dia dibunuh dan takut dia hartanya diambil. Maka orang ini enggak benar Islamnya, makanya dibunuh sama Usama. Dibunuh oleh Usama, paham ya? Itu sebabnya. Nah, karena sebab itulah maka Nabi SAW menegur Usama, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Paham ya? Begitu. Warrajulu idza adhara al-islama wajibal kaffu anhu. Seseorang apabila telah menampakkan Islam, maka wajib menahan diri dari orang tersebut. Tidak boleh membunuhnya, tidak boleh mengambil hartanya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika, sampai jelas ya bagi orang tersebut dari orang itu sesuatu yang menyalahi, yang berbeda, menyelisih hal itu ya. Orang ini enggak Islamnya ini kan gitu ya. Tapi kalau sudah nampakkan Islam, tahan diri gitu. Wa anzalallahu Wa anzalallahu ta'ala fi dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayatnya tentang masalah ini. Masalah siapa? Masalah pembunuhan Usama terhadap seorang laki-laki ya yang di barisan musuh yang dia katakan dia telah masuk Islam. Paham ya? Turun firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila ya kalian berperang, darabatum fi sabilillah. Darabatum maksudnya memukul. Memukul itu maksudnya menebas gitu ya, menyerang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan penyerangan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka cross check lah ya, al-ayatu ya, al-ayah surah An-Nisa 94, ai tasabbut, cross check, cari keterangan dulu, ini betul-betul enggak muslim atau tidak gitu. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tasabbutu. Ayat itu menunjukkan bahwa wajib menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut dan tasabbut, yaitu mencari kejelasan dulu. Ini orang kafir atau tidak gitu. Paham ya? Paham tidak ya? Jadi jangan sembarangan asal bunuh saja gitu. Makanya kalau menyerang satu wilayah, itu pastikan itu muslim supaya tidak dibunuh, paham ya? Kalau kafir silakan. Tapi kalau muslim, makanya Nabi SAW beliau tidaklah ya menyerang satu wilayah ya kecuali beliau menunggu waktu subuh ya. Kalau sudah waktu subuh terdengar suara adzan, maka beliau menjaga diri
mereka. Ya. Kalau tidak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang mereka. Demikian. Ini hadisnya. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yundhira ilaihim atau wa yandhura ilaihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau berperang, ya, memimpin kami untuk memerangi satu kaum, beliau tidak menyerang memimpin kami sampai tiba waktu subuh, dan beliau menanti mereka. Fa in sami'a adzanan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar azan apa? Subuh. Kaffa anhum, beliau menahan diri dari mereka. Sudah. Berarti ada yang muslim. Paham ya? Adzan saja ada yang muslim, ini udah negeri muslim ini. Nah, jangan bunuh. Paham ya? Wa illam yasma' adanan aghara alaihim. Namun apabila beliau tidak mendengar adzan, maka baru beliau itu memerangi, merangsek, menyerbu mereka. Paham itu ya? Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Anas mengatakan, fa kharajna ila Khaybar. Lalu kami pun keluar menuju Khaybar. Fantahaina ilaihim lailan. Kami pun terhenti menuju mereka di malam hari. Falamma asbaha, tatkala masuk waktu subuh, walam yasma' adzanan, dan beliau tidak mendengar adzan, raqiba, beliau naik kendaraan. Waraqibtu, maksudnya setelah subuh ini, setelah salat subuh, enggak dengar adzan juga dari mereka, maka raqiba, Nabi SAW naik kendaraan, siap-siap untuk bertempur. Waraqibtu, dan aku pun juga naik khalfa Abi Talhata. Kata Anas, naik ya di belakang Abu Talha. Wa inna qadami, ya, la tamassu qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sesungguhnya kakiku itu ya menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking berdekatannya apa? Pasukan tersebut, ya. Itu pasukan kaum muslimin ini saling mendekat begitu, ya. Qala, maka Rasul bersabda, ya, bukan, Anas mengatakan, fa kharaju ilaina bimuka talihim, ya, wa masahihim. Falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalu Muhammad, wallahi Muhammad, wal khamis, falaja'u ila al-hisan. Falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu akbar, Allahu akbar, ya, kharabat Khaybaru inna idza nazalna bis sahati qaumin, ya, fasa'a sabahul al-mundirin. Kemudian, ya, Anas mengatakan, maka mereka keluar menuju kami, ya, untuk, ya, berbicara dengan kami, ya, atau keluar, ya, menuju kami, ya, tepatnya di halaman wilayah mereka, mungkin seperti perbatasan itu, ya. Tatkala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, Muhammad, demi Allah Muhammad,
ya, maka mereka segera ya berlindung ke benteng-benteng mereka. Tatkala Rasulullah SAW melihat mereka, maka Rasulullah berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika itu ya jatuhlah Khaybar itu di tangan kami, ya. Dan sesungguhnya kami telah sampai di pelataran kaum tersebut, demikian, ya. Dan maka berteriaklah ketika itu ya orang-orang yang memberikan peringatan, yaitu seperti mungkin peringatan kepada kaum yang hendak diperangi. Yaitu teriakan untuk mengajak kepada Islam. Sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah SAW membiasakan ya untuk mengajak satu kaum yang akan diperangi kepada Islam terlebih dahulu, ya, demikian. Berikut hadisnya. Ini hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya Buraidah yang mengatakan radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menunjuk seorang pemimpin ala jaisin aw sariyatin, ya, untuk sebuah pasukan atau peleton ya, pasukan perang, ausahu bi khasatihi bi taqwallahi wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Maka beliau berwasiat kepada pemimpin tersebut ya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah. Pemimpinnya bertakwa kepada Allah. Dan berwasiat untuk ya atau kepada orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ughzu bismillahi, berperanglah dengan nama Allah. Qatilu man kafara billahi, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Ughzu fala taghlu wala taghdiru wala tumassilu wala tuqattilu wala taqtulu walidan. Kata Nabi SAW, ya, berperanglah, namun janganlah berlebihan dan jangan melakukan tipu daya dan janganlah mencincang-cincang dan janganlah membunuh anak kecil, bayi, ya, anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salasati khisalin aw khilalin. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut, maka ajaklah mereka kepada 3 hal berikut ini. Fa'ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum. Yang mana saja darinya ya yang mereka penuhi engkau, yang mereka penuhi engkau darinya, maka terimalah dari mereka. Wa kuffa anhum, dan tahanlah dirimu dari mereka. Summa da'uhum ilal Islam. Yang pertama adalah ajaklah mereka kepada Islam. Lihat ini dulu. Jadi dalam hadis yang disebutkan teriakan tadi adalah teriakan untuk mengajak kepada Islam. Demikian. Ya. Kemudian fa in ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Apabila mereka memenuhimu tentang hal tersebut, maka terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu dari mereka. Ya. Jadi kalau masuk Islam sudah, kami masuk Islam sudah, tahan. Demikian. Kemudian kalau tidak, summa da'uhum, berikutnya summa da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirina. Kemudian serulah mereka untuk berpindah ya kepada dari negeri mereka kepada negeri orang-orang muhajirin. Apa itu? Untuk hijrah ke mana? Ke Madinah, demikian. Ya. Maksudnya adalah menyatu, bergabung dengan kaum muslimin. Seperti itu. Wa akhbirhum annahum, sebentar. Kalau sudah masuk Islam, sudah masuk Islam, maka kemudian ya, ini bukan menolak masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka kemudian serulah mereka untuk apa? Untuk berpindah ke negeri
kaum muhajirin. Jadi bagi orang-orang yang masuk Islam dari satu negeri, ya, maka silakan keluar dari negeri tersebut, ya, silakan keluar dan menuju Madinah, silakan. Nah begitu, demikian. Jadi dikosongkan tempat, demikian. Ya. Itu dalam kondisi kalau mereka ditawarkan Islam masuk Islam, sudah. Ini belum menolak ini ya, belum menolak. Nanti kalau menolak baru nanti ini dia, ya. Sudah. Kemudian fa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirina wa 'alaihim ma'alal muhajirina. Ya. Dan kabarkan kepada mereka bahwasanya apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka mendapatkan hak seperti haknya kaum muhajirin, dan mereka, ya, wajib atas mereka apa yang menjadi kewajiban bagi kaum muhajirin, demikian. Fa in abau, kalau mereka tidak mau, an yatahawwalu minha, untuk berpindah dari tempat itu, fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimina yajri 'alaihim hukmullahi alladhi yajri 'alaihim hukmullahi alladhi yajri 'alal mu'minina wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un illa an yujahidu ma'al muslimina. Kemudian, ya, apabila mereka tidak mau untuk hijrah, tidak, tapi masih di tempat itu juga, ya, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka itu seperti orang-orang Arab dari kalangan kaum muslimin, berlaku bagi mereka hukum Allah yang berlaku bagi mereka, hukum yang telah berlaku bagi orang-orang mukmin. Namun mereka tidak mendapatkan ghanimah dan tidak mendapatkan harta rampasan perang. Nah begitu, ya, kecuali kalau mereka turut serta berjihad bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau ditawarkan dulu masuk Islam, kemudian apa? Sudah masuk Islam, silakan hijrah, begitu, sudah? Silakan hijrah. Maka kalau hijrah, maka hijrah ke Madinah. Apabila hijrah ke Madinah, maka nanti kalau ada pembagian harta rampasan perang, maka mereka dapat, paham ya? Hak-hak kaum muhajirin mereka dapat, begitu juga kewajiban kaum muhajirin mereka harus lakukan, seperti itu. Tapi kalau tidak, masih tetap di tempat, maka tidak masalah. Mereka, ya, berada di negeri-negeri mereka, kemudian apa? Hanya saja mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muhajirin, yaitu tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta rampasan perang, fai, ya. Kecuali kalau ikut berperang juga, demikian. Seperti itu. Fa inhum abau. Ini berikutnya. Kalau mereka enggan, berarti enggan apa? Enggan masuk Islam. Ini dia. Ya. Fa'alaihim al-jizyatu. Maka wajib bagi mereka bayar jizyah. Ya. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Kalau mereka menyambutmu, memenuhi permintaanmu, ya, maka terimalah dari mereka dan tahan diri dari mereka. Fa inhum abau. Nah ini dia. Jadi ini tawaran yang kedua sesungguhnya. Kalau tadi tawaran yang pertama masih masuk Islam. Nanti kalau udah masuk Islam, tawaran yang kedua dari untuk yang pertama juga. Setelah masuk Islam silahkan nanti hijrah kemana? Ke Madinah, begitu, ya. Maka nanti dapat, ya, seperti yang didapatkan hak dan kewajiban seperti orang-orang kaum muhajirin, seperti itu. Nanti kalau ada kemenangan dari kalangan kaum muslimin dari peperangan, maka mereka mendapatkan, ya, ghanimah dan fai, demikian, seperti itu. Tapi kalau mereka masih tetap di posisi mereka, tidak masalah, silahkan. Ya, cuma nggak dapat nanti pembagian ghanimah dan fai, ya, seperti itu. Baik, kecuali kalau ikut perang. Nah, seperti ini masih tawaran pertama. Nah, kalau mereka enggan, nggak mau juga, nggak mau masuk Islam, nggak mau kayak tadi itu memenuhi, ya, untuk hijrah, maka
tawarkan kepada mereka yang yang kedua, apa itu? Ghanimah, apa namanya? Jizyah. Bayar jizyah. Bayar jizyah. Dan jizyah ini sesungguhnya ada manfaat dan ada maslahat untuk mereka juga. Apa masalah dan manfaat untuk mereka? Yaitu negeri mereka ketika itu menjadi negeri yang di bawah pengawasan kaum muslimin dan perlindungan serta pembelaan. Maka ketika itu ya akan menjadi musuh kaum muslimin, ya, musuh-musuh mereka itu. Paham ya? Siapa saja yang menyerang negeri mereka, maka ini sesungguhnya kaum muslimin wajib untuk membantu mereka. Jizyah. Harta mereka haram bagi kaum muslimin, darah mereka haram bagi kaum muslimin. Paham ya? Nah, ini kompensasi atas pembayaran jizyah. Jizyah itu seperti zakat setiap tahun. Dan itu wajib hanya bagi orang-orang yang mampu saja dari kalangan orang-orang kafir itu yang mereka mau menginduk kepada negeri kaum muslimin. Maka ketika itu negeri mereka ya itu menjadi negeri yang dijamin oleh kaum muslimin. Ya. Hukumnya diberlakukan hukum kaum muslimin. Kemudian apa? Darah mereka itu ditanggung kaum muslimin. Kemudian ya darah mereka juga ya dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Paham ya? Musuh mereka musuhnya kaum muslimin. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang memerangi mereka atau yang membunuh mereka, maka kaum muslimin berhak, pemerintah kaum muslimin wajib untuk membela dan menyelamatkan mereka. Paham ya? Kompensasi atas pembayaran jizyah itu lebih berat atau lebih mudah bagi mereka, lebih berat bagi kaum muslimin. Paham ya? Kompensasi ya, demikian. Umat Islam aja bayarnya malah 2 kali, betul tidak? Setiap tahun, apa itu? Bayar zakat, satu zakat fitri, yang satu lagi zakat harta. Lihat bedanya, kalau zakat dibayar oleh kaum muslimin dapat pahala, kalau jizyah dibayar oleh orang kafir, kalau mereka masih kafir maka mereka nggak dapat pahala. Paham ya? Cuma mereka dapat keamanan saja dari kalangan kaum muslimin. Paham ini? Baik. Itu jizyah ya. Bayar jizyah, oke, kami bayar jizyah, aman. Ya, negeri masih milik kalian, ya kan? Cuma nanti peraturan ya diberlakukan. Ya. Hukum Islam diberlakukan. Demikian. Ya, perzinahan ya itu bisa kalau lajang jomblo dan jomblowati, jombloan dan jomblowati kalau lajang karena cambuk. Kalau sudah menikah maka dirajam. Kalau mencuri potong tangan gitu. Ya, jadi aman, dibuat aman negeri mereka. Pokoknya diservis negeri mereka kalau bayar jizyah. Gitu, paham maksudnya? Diservis, dijaga. Jadi mungkin ada orang menyangka begini. Ini orang Islam ini kalau perang ganas sekali katanya. Kan gitu katanya, haus darah. Ya kan? Kalau jihad itu katanya apa? Zirwatu sanamihi al-jihad. Puncak dari Islam itu jihad katanya. Tengok tuh, agama haus darah, gitu katanya, ya kan? Agama haus darah. Sukanya perang-perang aja. Kan gitu. Ya. Sampai katanya negeri yang katanya Islami, tengok tuh pedang yang di benderanya. Gitu kan? Itu nunjukkannya suka perang-perang katanya begitu. Pada tuduhan aja. Padahal Islam enggak demikian. Mau perang aja itu pakai adab, ya kan? Diajak dulu kepada Islam. Sudah Islam. Enggak dipaksa. Kata mereka, loh tuh dipaksa. Buktinya apa? Disuruh masuk Islam. Kalau enggak bayar pajak katanya. Tengok itu. Apa enggak dipaksa katanya? Padahal Masya Allah, ini beban baru bagi kaum muslimin. Ya kan?
Cobalah, kalau pajak dibayar dari orang-orang kaya mereka, ya, masalahnya kembali ke siapa? Mereka juga. Apa itu kompensasi yang semakin berat kaum muslimin? Apa? Menjaga wilayah mereka dari musuh-musuh mereka. Kalau musuh mereka 1000 itu musuhnya bagi kaum muslimin. Paham itu? Menjaga apa? Ngurusin mereka, malah diurusin itu. Kompensasinya berat. Diservis mereka itu, diservis. Paham ya? Enggak masuk Islam, silahkan, enggak dipaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Paham ya? Nah, itu Islam. Tapi diajak dulu kepada Islam supaya selamat dunia akhirat, paham ya? Kalau nggak mau selamat di mana? Di akhirat sudah nggak apa-apa, di dunia saja. Lihat itu Islam. Ngajakin selamatnya di dunia, di akhirat itu pertama. Untuk masuk Islam, sudah? Nggak mau untuk selamat di akhirat, nggak mau masuk Islam. Artinya dia nggak mau selamat di akhirat, nggak apa-apa. Dia kasih tawaran selamat di dunia saja. Paham maksudnya? Baik gak Islam itu? Ini orang kalau nggak paham, taunya, oh ya pula ya, Islam itu apa? Kejam, bengis, ya kan? Suka perang. Padahal ditawarkan selamat dunia akhirat, masuk Islam. Tak mau, tidak ada paksaan. Sudah, urusan silahkan. Tapi kalaupun tak mau untuk selamat di dunia akhirat, paling nggak selamat dunia saja ya, ditawarkan juga. Tapi bayarlah. Kompensasinya ada bayarannya. Padahal bayarnya nggak sesuai. Betul nggak? Nggak sesuai. Kenapa nggak sesuai? Makin ribet bagi umat Islam. Tapi yang paling tidak mereka selamat. Di mana? Di dunia. Ada musuh-musuh mereka, maka musuh mereka sebanyak apapun musuh mereka menjadi musuh kaum muslimin ketika itu. Paham itu? Begitu. Mulai dari per individu mereka itu maupun bentuknya sebuah negara. Paham itu? Karena umat Islam ketika ada orang kafir bayar jizyah, maka dijaga darah dan harta mereka. Paham itu? Berarti kalau musuhnya musuh individu, contoh ada orang yang menginginkan hartanya, itu pemerintah kaum muslimin turun. Ada masalah apa? Gitu. Paham ya? Ada juga masalah harta. Berseteru pengen ngambil, itu yang mencuri hartanya. Bahkan kalau kaum muslimin yang curi, potong tangannya. Harta mereka dicuri. Ribet gak kira-kira? Per individu dijagain, negara dijagain. Itu baiknya Islam. Padahal pembayarannya jizyah nggak seberapa itu. Paham itu? Jangan dikira, oh enak kali, ya narik jizyah pajak dari kami katanya. Tengok itu, kalian agamakan ini. Gak paham dia. Padahal yang sedang ditawarkan pertama sekali adalah keselamatan dunia akhirat. Kalau tak mau pun tak apa-apa. Tapi masih ditawarkan, nih selamat dunia ya. Selamat dunia ya. Tapi bayarlah. Bayarnya pun gak sepadan. Gak sepadan. Bayarnya setahun sekali, bukan sebulan sekali. Setahun sekali. Namanya jizyah. Itu pun bagi yang mampu. Kalau yang sudah mampus, enggak perlu. Yang mampu saja. Paham ya? Baik enggak Islam sih? Masya Allah. Makanya kalau tahu tentang ajaran Islam ini, perang aja pun pakai adab. Tadi di awal sudah berperang dengan bismillah. Kemudian apa lagi? Berperang itu harus ya orang yang kafir saja. Kemudian berperang itu jangan berlebihan. Berlebihan apa berlebihan? Hancur bumi, hangus semuanya. Kalau mungkin ada apa? Ada apa pesawat tempur, semuanya mau dihujani dengan bom. Mudah enggak begitu, ya. Yang kafir saja dan itu yang nyerang, begitu. Kemudian apa? Jangan melakukan tipuan-tipuan, tipu daya. Contohnya, nanti ada delegasi dari mereka pingin apa? Pingin menyerah begitu, dibunuh. Lagi dibunuh begitu. Enggak boleh melakukan tipuan, ya. Melakukan tipuan, ghadar, ya, tipuan. Curang di dalam berseteru, ketika berseteru curang, begitu ya. Kemudian jangan mencincang-cincang, ya.
Saking palanya, oh ini dulu yang membunuh orang tua saya dalam peperangan yang lalu, dicincang-cincang ya kan gitu. Atau serahkan dia sama saya. Kenapa? Ini pembunuh orang tua saya. Dihajar habis-habisan. Oh, enggak, Islam enggak demikian. Ya. Kemudian apa? Jangan membunuh anak kecil. Dalam hadis yang lain disebutkan jangan membunuh wanita, jangan membunuh apa? Ahli ibadah yang mereka sedang beribadah di tempat rumah ibadah. Jangan menghancurkan rumah ibadah. Coba bayangkan itu, Masya Allah. Toleransi kayak apa lagi seperti ini Islam? Coba kalau orang kafir itu, kalau memerangi kaum muslimin, apa yang terjadi? Wah, semua nggak peduli, ya kan? Semua itu mau di bumi hanguskan, mau diratakan dengan tanah seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu, bukan langsung serang, tawarkan 3. 1, selamat dunia akhirat, masuk Islam. Tak mau, udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Tapi paling tidak 1 aja, 1 lagi ya. Apa itu? Ya, selamat di dunia saja. Tapi bayar jizyah, kompensasi. Ya, yang kita katakan tadi tak sepadan itu ya. Ya cobalah kalau antum nggak katakanlah, kalau kita bayar ini ya, bayar zakat. Kita mau artinya mengambil perbandingan dengan zakat. Katakanlah mereka orang kafir itu kaya-kaya, ya. Orang Islam pun kaya. Kalau 1 miliar hartanya, wah ini bisa kawin 4 kali nih ya. 1 miliar, ya. Berapa zakatnya? Itu pun zakat, itu kalau zakat mau dibandingkan dengan zakat, itu harta yang berputar atau uang yang nganggur, paham ya? Harta yang nganggur. Berarti dia lebih, rumahnya nggak dizakati, apalagi mobilnya nggak dizakati. Kendaraan nggak dizakati kalau dipakai, paham ya? Jadi unta, ya, yang digunakan, kuda yang digunakan itu nggak dizakati, paham ya? Demikian. Nah, berarti harta yang nganggur, yang dia berputar, kalau dia uang ataupun emas itu nganggur, dibayar 25 juta. 25 juta, katakanlah 25 juta dibayar, karena 2,5%, dikeluarkan. Tapi untuk maslahat setahun. 25 juta maslahat setahun. Aman apanya? Hartanya, aman jiwanya. Musuh-musuh dia, itu jadi musuh kaum muslimin, ya kan? Sudah? Kemudian itu dia. Kalau dia punya anak keturunan lagi, itu aman semuanya. Jadi tinggal dibagi berapa kan gitu kan? Berapa orang? 25 juta tadi. Jadi kalau 25 juta, katakanlah okelah 25 juta. Maka kalau di dalam setahun sebulan, dibagi sebulan berapa? 100 sebulan. 1 tahun 25 juta dikeluarkan. Maka sebulan berapa? 1 juta? 1 juta lebih ya? 1 juta lebih. Bayar sebulan sekian. Sebulan dikasih keamanan kayak gitu. Musuh-musuh menjadi musuh kaum muslimin. Aman hartanya, aman jiwanya, kayak gitu. Itu belum dibagi lagi dengan keluarga-keluarganya. Kalau dia istrinya 4. Jadi bayar per orang. Yang miskin nggak kena, gitu loh, paham ya? Kalau ini ceritanya kalau dibandingkan dengan orang yang kaya gitu loh. Padahal mereka nggak segitu kayanya. Jadi kita maksudnya begini, kita bandingkan orang Islam kalau bayar segitu, itu masih sukarela, ya. Orang kafir kalau bayar segitu kita katakan, ya, plus dengan mungkin ada anak keturunan, tapi dijaga semuanya, dan musuh mereka musuhnya kaum muslimin, nggak sebanding, paham maksudnya begitu? Nggak sebanding dengan kompensasi yang diberikan kepada mereka, uang yang didapatkan kaum muslimin dengan kewajiban kaum muslimin untuk menjaga mereka, harta, menjaga jiwa mereka, musuh itu musuh mereka, dijaga itu 24 jam jaganya, itu nggak sebanding, paham maksudnya? Itu pun nggak semua mereka itu bayar. Maka saya katakan, itulah baiknya Islam. Cukup bayar jizyah, selamat dunia saja, paham ya? Kalau masuk Islam, selamat dunia akhirat.
gitu. Itulah tawaran Islam, tawaran selamat dunia akhirat. Tawaran jizyah, tawaran selamat dunia, begitu. Paham ya? Kalau sudah ditawarkan selamat dunia akhirat tidak, selamat dunia tidak, berarti oke, kami tak mau juga katanya. Apa yang terjadi? Masuk yang ketiga. Inilah dia baru kata Nabi SAW, ya. Fa inhum abau fasta'in billahi. Kalau mereka itu enggan, tak mau juga, maka fasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Apa itu? Wa qatilhum, perangi mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa ya, ini Islam. Ya, baik. Ini hadis riwayat Muslim. Masih ada lagi sisanya, tapi ini yang ingin kita sampaikan, begitu Islam ya mewajibkan untuk beradab walaupun dalam kondisi berperang. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Fa in tabayyana minhu, kita ulangi, fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tasabbutu. Ayat tersebut surah An-Nisa 94 itu menunjukkan bahwasanya wajib menahan diri dari orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ya. Dan tasabbut, mencari tahu, mencari keterangan, kejelasan. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful islama qutila. Apabila telah jelas dari orang tersebut setelah itu sesuatu yang menyalahi atau menyelisih Islam, ternyata orang ini enggak benar ini Islamnya, kan gitu ya. Atau rupanya enggak Islamnya dia ini. Qutila, maka dia dibunuh. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Walau kana la yuqtalu idza qalaha. Ya, lam yakun litasabbuti ma'nan, ya. Kalaulah ya tidak dibunuh orang tersebut apabila dia telah mengucapkan la ilaha illallah tersebut, maka tidaklah bermanfaat, tidaklah bermakna ya tasabbut tersebut. Karena sudah tasabbut, ternyata sudah jelas ini muslim. Kalau muslim tahan diri. Kalau enggak muslim berarti boleh dibunuh, begitu. Wa kadzalikal hadisul akhar wa amsaluhu. Demikian pula hadis-hadis yang lain, ya, yang semisalnya. Maknanya adalah madzakartu anna man azharul islam wa tauhid wajibal kafu anhu. Ya. Apa saja, ya, maknanya adalah apa saja yang aku sebutkan bahwasanya siapa saja menampakkan Islam dan tauhid, maka wajib menahan diri darinya, illa an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalika. Kecuali ya telah jelas darinya sesuatu yang menyelisih hal tersebut. Demikian. Wa dalilu ala hadza, dalil untuk hal ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qala, bahwasanya Rasulullah SAW yang mengatakan aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya wahai Usama setelah ya ia mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala, dan beliau mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, ya. Dan beliau pula yang mengatakan, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mengucapkan seperti ini. Beliau pula yang huwallazi qala fil khawariji, beliau pula yang mengatakan ya tentang khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, ya, di mana saja kalian temui orang-orang khawarij tersebut maka bunuhlah mereka. La in adraktuhum la uqattilannahum qatla adin, sungguh bila aku temui mereka, sungguh benar-benar aku akan membunuh mereka, ya, laqtulannahum qatla adin, ya, sungguh akan memerangi mereka atau membunuh mereka seperti peperangan terhadap Ad, kaum Ad. Ma'a kaunihim min aksarin nasi ibadatan takbiran wa tahlilan.
Padahal kondisi mereka tersebut adalah orang yang paling banyak ibadahnya takbir dan tahlilnya. Hatta inna sahabata radhiyallahu anhum yahqiruna anfusahum indahum. Sampai-sampai sesungguhnya para sahabat itu merasa meremehkan diri mereka sendiri di sisi para khawarij tersebut. Wahum ta'allamu al-ilma minas sahabati. Padahal mereka itu ya mempelajari ilmu dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Falam tanfa'uhum la ilaha illallah. Namun la ilaha illallah yang mereka ucapkan, siapa mereka ini? Orang khawarij tersebut tak bermanfaat bagi mereka. Wala kasratul ibadati, begitu juga tak bermanfaat banyaknya ibadah mereka. Wala di'aul islami, demikian pula mereka tak bermanfaat bagi mereka pengakuan Islam tersebut. Lamma zahara minhum mukhalafatus syariati, tatkala tampak dari mereka itu ya penyelisihan syariat. Wa kadzalika ma dzakarna min qitalil yahudi, demikian pula apa yang kita sebutkan ya dari peperangan terhadap Yahudi. Wa qitalis sahabati radhiyallahu anhum bani Hanifah, begitu juga peperangan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap bani Hanifah. Wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u az-zakata. Demikian pula keinginan Nabi SAW ingin memerangi Bani Mustaliq tatkala ya ada seseorang yang mengkabarkan kepada beliau SAW bahwasanya mereka itu menahan zakat. Hatta anzalallahu, sampai Allah menurunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa kabar, fatabayyanu, ya fasiqun binaba'in fatabayyanu, maka tabayyunlah, cari kejelasan keterangan demikian. Surah Al-Hujurat ayat 6 al-ayah. Wa kana ar-rajulu kadiban alaihim, ya, dan ternyata orang tersebut yang mengkabarkan kepada Nabi itu dusta tentang mereka. Bani Mustaliq tidak menahan zakat, ya. Faqulu hadza yadullu ala anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsi al-waridati ma dzakarna, ya. Maka setiap ini menunjukkan bahwa keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang telah datang itu seperti apa yang telah kita sebutkan demikian, ya. Jadi maksudnya orang Islam yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi la ilaha illallahnya tersebut tak bermanfaat bagi dia ketika dia mengucapkan atau melakukan sebuah bentuk kekufuran, paham ya? Penyelisihan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bukan lantas contohnya seorang Islam kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tindakan apapun itu jadi benar sama dia. Kesyirikan itu tak berlaku bagi dia, kekufuran tidak berlaku bagi dia, itu paham ya? Nah, ini yang dijadikan syubhat oleh atau dalil oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, bahwasanya kami mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Demikian. Nah, masa bisa kami melakukan kesyirikan? Padahal jelas itu mereka melakukan kesyirikan gitu loh. Maka kita katakan bisa jadi ya seseorang yang jatuh kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita akhiri. Coba insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan mencoba untuk mengenali sudah berapa syubhat yang sudah lewat. Ada 5. Benarnya 5? Jangan-jangan ada yang lewat. Coba antum teliti lagi, ya. Ya. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan sebutkan satu-satu syubhatnya. Ya. Sebelum kita masuki ya pembahasan yang lain, syubhat yang lain. Ini berikutnya syubhat terus ini. Ya. Kita telah sebutkan bahwasanya syubhatnya ya belasan ya, jumlahnya belasan. Ya, jumlahnya belasan. Jadi kalau jumlahnya belasan paling tidak sudah dapat ya 10 berarti sudah
Sudah benar itu ya. Jadi kalau belum dapat 10 dari apa yang kita ini, mungkin atau belum mungkin 8 atau kita katakanlah ya 7, 8 atau 9, ini maka sudah tepat insya Allah. Tapi kalau baru 3, 4 ini, wah ada yang terlewatkan berarti ya subhatnya. Antum bilang tadi 5 ya? Kira-kira, baik. Itu belum ya. Coba diteliti lagi, itu ada terlewatkan subhat itu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita akhiri. Ya. Iya. Gaib itu ada yang gaib yang nisbiyun, ada yang hakikiyun. Ada gaib itu yang hakiki, ada yang nisbi. Hakiki maksudnya adalah gaib yang secara hakikat memang gaib, yang dia tidak bisa tidak kecuali hanya Allah yang tahu. Ya, kecuali nanti ketika Allah Subhanahu wa taala ya tampakkan kepada atau Allah tampakkan ya kepada hamba-hambanya. Contohnya ya kiamat, nggak ada yang tahu. Jibril yang nggak tahu kapan kiamat itu. Tapi nanti akan disaksikan di waktunya oleh orang-orang yang buruk ketika itu, kan gitu ya. Manusia-manusia yang buruk, masuk iblis, menyaksikan hal itu tersebut, ya begitu. Begitu juga zat Allah itu gaib, itu hakiki, ya. Sifat Allah juga gaib, hakiki, demikian. Hakikatnya nggak tahu kita, paham ya? Nah, tapi ada gaib yang nisbi. Yang ini yang kedua, gaib nisbi adalah gaib yang relatif namanya, yang bisa diketahui dengan cara diusahakan. Apa contohnya? Contohnya adalah sesuatu gaib itu adalah maghaba an a'yunin nas. Gaib itu adalah sesuatu yang tertutupi dari pandangan manusia, itu namanya gaib. Paham ya? Nah, maka tadi ada dua, ada yang hakiki, ada yang nisbi. Nah, kalau yang hakiki betul-betul nggak akan bisa dilihat kecuali nanti kalau Allah yang tampakkan, gitu ya. Kayak tadi apa? Tentunya apa? Allah sendiri, hari kiamat, ya. Begitu juga tahapan-tahapan di akhirat, dan seperti itu, ya. Ada yang nisbi itu yang bisa diketahui. Contohnya apa? Contohnya adalah makhluk-makhluk renik namanya. Apa itu? Kita katakan, antum bisa lihat kuman enggak? Bakteri? Saat ini dengan mata telanjang enggak bisa. Itu gaib namanya, paham ya? Tapi bisa enggak antum bisa lihat? Bisa, dengan cara diusahakan. Antum pakai kaca pembesar, mikroskop, nah begitu. Paham ya? Begitu juga, antum tahu enggak bintang gemintang yang di angkasa? Yang kemilauan di sana, atau ada lagi di baliknya itu ada? Tahu enggak? Kemudian yang kemilauan tadi itu apa bentuknya? Enggak tahu kan? Cuma kemilauan aja. Bisa enggak dideteksi? Bisa. Itu gaib. Gaib. Tapi bisa untuk diketahui. Dengan cara apa? Diupayakan, dideteksi, paham ya? Karena ada peluang untuk hal tersebut. Gitu juga. Antum tahu enggak apa yang di kantong ana? Ah, berarti gaib ini. Gaib sama antum. Tapi sama ana enggak? Nah, enggak. Ya. Nah, sekarang enggak gaib lagi. Karena sudah ana nampakkan. Masker dia. Masker. Nah, paham? Itu gaib nisbi. Paham ya? Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dia bisa menemukan barang, mengetahui barang hilang. Baik. Iya. Baik. Sesungguhnya mengetahui barang hilang
itu adalah gaib nisbi. Paham ya? Tapi untuk mengetahui dengan manusia biasa tanpa melakukan apapun, maka ini sangat sulit baginya. Maka apabila dia mengetahui, ya, apabila dia mengetahui sesuatu yang dia tidak usahakan untuk mencari tahunya, ketahuilah usaha yang dilakukannya adalah melalui jin. Paham ya? Usaha yang dilakukan adalah melalui perantaraan jin. Dia tugaskan jin, berarti dia melakukan kolaborasi dengan jin. Bagaimana jin itu bisa menceritakan tentang kebenaran hal tersebut, menceritakan di mana saat ini. Sangat mungkin bagi jin. Ya, jin itu banyak. Setiap kita punya jin. Si dukun punya jin. Orang yang datang itu punya jin. Yang mencuri punya jin. Paham ya? Kata Nabi SAW, ya, ketika Aisyah cemburu sekali dengan Rasulullah, mengikuti Rasul sampai malam, ya, maka ketika kembali, ya, didapatkan ternyata Aisyah ini yang ngikutin tadi, membutuhkan Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, apakah telah datang setonmu? Kan begitu. Karena cemburu berat sampai ngikutin Rasulullah, mencurigai Rasulullah, bahwa Rasulullah ini akan ke rumah istri yang lain, berkhianat. Maka Rasulullah katakan, apakah telah datang setonmu? Aisyah mengatakan, apakah aku punya setan wahai Rasulullah? Iya. Apakah bersamaku ada setan wahai Rasulullah? Iya. Apakah bersama dengan manusia yang lain ada setan wahai Rasulullah? Iya. Apakah bersama Anda juga ada setan wahai Rasulullah? Iya. Hanya saja Allah menolongku untuk menundukkannya. Ya. Kama qala Rasulullah SAW. Semua ada setannya, setan jin. Jadi ketiga komponen ini, dukun, orang yang datang kehilangan dengan si jin, ini bisa saling berhubungan, paham ya? Ketika si pencuri mengambil barang korbannya, bisa jadi si setannya yang memprovokasi, ngajakin, ambil, lagi lengah dia, ambil. Si setan objek ini mengetahui, karena dia menginginkan keburukan bagi ini, dibiarkan, cincau-cincaulah mereka, kan begitu. Sudah? Maka tahulah siapa pencurinya, dan dia bisa menghubungi si jin ini, kan begitu. Sudah terjadi, maka datanglah korban tersebut kepada sang dukun, walaupun ustadz tampilannya dukun, ya, karena dia tahu yang gaib, ngaku tahu yang gaib. Maka ketika sampai, sebelum ngomong pun si orang tadi itu, dia bisa ngasih tahu, Anda datang mau nanya tentang barang hilang kan? Nah, begitu. Kenapa? Karena si setannya tadi sudah cerita kepada setan si dukun. Paham ya? Si setan dukun cerita langsung bisikin sama dia. Makanya, sebentar, kamu datang mau nanya barang hilang kan? Barangmu berwarna ini kan? Iya. Apa enggak terperangah gitu? Yang tadinya mungkin dia wajahnya mungkin kusut, terperangah dia. Katanya. Kenapa? Tahu dia apa yang mau kuinginkan, tahu pula barangku katanya, gitu ya. Barang yang mana ini? Tahu dia. Tinggal gampang. Kalau mau bayar sekian katanya. Udah keluar. Paham? Nisbi, tapi bisa untuk diusahakan, ya. Bisa nggak diusahakan kira-kira? Manusia biasanya bisa, tapi dengan cara yang agak ribet, rumit, kemudian butuh waktu. Polisi, ya kan, investigasi siapa orang di sekitar kan gitu kan? Bisa. Tapi setelah itu, ketahuan si fulan yang curi kan gitu. Nah gitu. Itu nisbi, paham ya? Tapi ketika ada orang ngaku dia tahu yang gaib, itu sesungguhnya dia telah mengambil salah satu hak Allah SWT. Itu syirik. Syirik dalam rububiyah. Paham ya? Begitu. Baik, kita cukupkan karena sudah waktunya mepet ya. Insya Allah kita lanjut kepada waktu mendatang. Soalnya kita mau bergerak lagi ya menuju kediaman ini. Ada kegiatan insya Allah ya, tarawihan di sana.
Insyaallah kita lanjutkan pada esok hari insyaallah taala, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.